Sekarang kalau boleh tahu BL sendiri resellernya ada berapa tuh? Saat ini yang udah terdaftar kurang lebih 70.000 mitra. Jadi aku sebelum launching udah paham banget produk itu. Nah jadi aku pede gitu. Tapi ya persiapannya gitu doang. Dan tahu nggak kok 6.000 tuh langsung habis. Kurang. Terus ngelis lagi. Ya udah kalian ngelis lagi dikirimkan. Nah akhirnya 10.000-nya aku suruh kirim lagi. Habis lagi sampai akhirnya kosong 2 bulan 3 bulan. Pas aku merantau, aku mau jadi kerja apapun sampai jadi ART. Akhirnya bisa sekolah, kuliah. Oh, tapi itu umurnya berapa? 11 tahunan lah. Saat jadi ART? Iya. Nah aku dulu beda. Kalau aku bilang sama teman-teman aku mainnya ya layaknya anak kecil. Aku mainnya menjadi seorang pengusaha. Jadi kayak kayu-kayu itu aku jadikan seolah karyawan dan lain sebagainya. Nah itu benar-benar aku bawa ke dunia nyata dan aku kejar impian itu. Itu makanya aku nggak apa-apa jadi pembantu rumah tangga dulu. Tapi aku benar-benar kerja sampai akhirnya ada momen dimana kepala sekolah ngajak aku sekolah sampai akhirnya lulus sampai SMA. Nah SMA itu aku nego sama majikan aku, Bu boleh nggak aku ganti ART dengan ART lain, nanti aku yang gaji gitu. Jadi ART gaji ART. Jadi aku izin untuk kerja di luar, nanti ada pengganti aku, tenang aja tetap ada ART di rumah itu. Jadi akhirnya aku kerja di luar ya, waktu itu jadi SPG kalau nggak salah, terus jadi admin dan sebagainya untuk ngumpulin duit buat kuliah. Seorang mantan asisten rumah tangga dari umur 11 tahun dan juga pernah bekerja sebagai admin dengan gaji 1 jutaan. Bagaimana ya cerita Bunda Erly bisa membangun brand BL sampai memiliki 70.000 reseller di seluruh Indonesia. Buat teman-teman yang kepo sama ceritanya, pastikan sudah subscribe channel ini dan nonton podcast ini sampai akhir. Bunda Erly, wah, makasih udah datang ke podcast aku hari ini. Makasih juga udah diundang. Ini buat teman-teman kemarin itu jadi ceritanya itu aku udah denger aku udah tahu sosok Bunda Erly ini udah lumayan lama. Karena aku dengar ada salah satu teman aku pernah story gitu. Ada founder brand skincare, terus penjualannya kenceng banget, resellernya banyak banget. Tapi kebalikan dari owner brand skincare yang flexing gitu. Ini malah kayak ceritanya ya teman aku, ini benar-benar real tapi nggak tahu kenapa dia nggak mau flexing gitu loh. Itu boleh diceritain nggak? Mungkin buat teman-teman di sini yang belum tahu BL itu apa sih? BL itu brand bergerak di bidang beauty. Nah kita ada skincare, ada juga dekoratif. Tahun ini udah tahun ke-8. Tahun ke-8? Iya. Wow, ini ya berarti udah bukan orang baru lagi di skincare ya? Udah lumayan lama. Sekarang kalau boleh tahu BL sendiri resellernya ada berapa tuh? Saat ini yang udah terdaftar kurang lebih 70.000 mitra. Tapi pasti kan ada yang on off, ada yang balik lagi ya gitulah. Kalau aktif rata-ratanya kira-kira? Aktif kurang lebih mungkin sekitar 50-60% ya. Tapi yang lain juga kayak bolak-balik gitu loh kok. Oke. Karena itu kan kadang kebawa loh. FOMO sana sini gitu kan. Iya, itu tinggi banget loh karena biasanya yang aku tahu kalau misalnya brand-brand yang pakai reseller, maksudnya yang punya reseller gitu ya. Kalau misalnya resellernya berapa gitu, yang aktif mungkin di bawah 50%, 30, 20. Karena kan masih naik turun karena ya balik lagi. Kadang tuh kalau reseller misalnya ada FOMO brand apa, ngikut dulu, balik lagi gitu. Jadi itu juga presentasinya naik turun. Oh gitu, oke. Tapi dari 8 tahun awal membangun itu memang utamanya dijual melalui reseller. Iya, memang dari awal bangun tuh kemitraan. Justru duluan ada mitra daripada brandnya. Oh, gimana itu ceritanya? Bisa ada mitra dulu sebelum ada barangnya gitu? Karena aku emang jualan online itu udah dari 2011. Jualan online? Iya. Tapi produk orang lain? Produk orang lain segala macam, dari baju, alat olahraga, segala macam sampai gadget. Itu udah dari 2011. Nah, dari 2011 itu aku udah ngumpulin banyak mitra. Udah banyak reseller-reseller yang kayak aku jualan apapun mereka ngikut. Gitu. Jadi ibaratnya kita udah pas mau launching udah ada yang nampung produk kita dulu gitu. Tapi pada saat itu berarti jualan produknya itu white label atau apa? Maksudnya kan pada jualannya itu misalnya produk gadget, kita beli, Bunda beli duluan terus dijual ke mereka apa gimana?
Iya, aku beli dulu. Aku dulu kerja sama banyak supplier sih, banyak supplier. Jadi kayak dulu tuh aku kalau zamannya BBM tuh udah terkenal kayak distributor besar gitu. Jadi kayak lagi viral bahkan penjepit hidung yang nggak ada efeknya. Itu aku sampai terjual puluhan ribu loh. Gitu. Jadi kayak memang stoknya puluhan ribu setiap produk-produk yang lagi viral, tapi kayak habis ganti lagi sampai ke gadget. Aku pernah seminggu jual 1000-an gadget tuh. Saking kayak udah banyak banget orang percaya sama kitanya gitu. Nah dari situ akhirnya jualan skincare juga, tapi kayak ada yang brand import, terus banyak juga kayak brand-brand gak jelas yang gak ada nomor BPOM-nya dan yang pada saat itu masih kayak hal biasa ya. Aku ingat banget di zaman-zaman BBM itu orang jualan yaitu kayak krim-krim entah dari mana, terus brand-brand Thailand gitu-gitu ya. Bener-bener dari Thailand, dari Korea, dari segala macam. Nah, semakin kesini kan pasti semakin belajar. Oh ini nggak boleh nih. Walaupun brand luar, harusnya kalau didistribusiin di Indonesia ya harus BPOM, harus halal gitu. Kemudian apalagi yang misalnya nggak ada brand-brand yang polosan dan lain-lain. Oh ini nggak bisa nih, bahaya nih. Lama-lama aku semakin belajar tentang formulasi, ingredient gitu. Oke, terus yang aku pengen tahunya itu di awal-awal bagaimana bisa membangun mitra lewat BBM jualannya. Berarti pada saat itu utamanya ya. Karena kan belum ada Instagram ya? Belum, jadi aku pure hanya lewat BBM. Oh. Jadi jualan segitu banyak semua dulu lewat BBM. Awalnya saya sebenarnya nggak paham sama sekali ya. Jadi awalnya tuh berawal dari seorang customer. Okay. Kan dulu aku kurus banget. Berat aku tuh sekitar 30 lah, kalau kena angin bisa terbang. 30? Mak. Oke. Gitu ya. Jadi kalau naik motor suka geser. Sering, nggak mungkin sih, nggak separah itu sih harusnya. Ya, terus ada orang broadcast terus ya, kayak annoying banget sih nih orang-orang gitu kan, broadcast suplemen penggemuk badan. Oke. Nah tertarik dong aku yang kurus banget itu. Nah terus aku beli, aku suka ngomel sama orang-orang itu, kenapa sih pada broadcast, annoying banget, ngapain sih pada jualan broadcast gitu kan. Nah tapi akhirnya aku tertarik kan, terus aku beli. Nah pas ketika waktu itu masih COD lagi, pas waktu itu barang ada di tangan, terus aku tuh ngomel, kok bisa sih aku tertarik sama produk ini, kok bisa sih, akhirnya aku kegoda. Nah akhirnya aku mikir, berarti BBM aku juga bisa dong bikin orang tertarik apa yang aku pasang di BBM, di status BBM gitu kan. Jadi akhirnya nggak aku minum produk itu, aku pasang di status, aku lakukan hal yang sama dengan orang itu lakukan. Terus aku broadcast, terus aku bilang, kok boleh nggak minta materinya? Emang lu kagak minum? Lu minum lah, katanya bagus itu. Enggak kok, aku mau coba nggak ngikutin gaya Koko, kemarin lu ngomelin gua katanya. Nah akhirnya aku broadcast. Nah kata dia nih harga jualnya bisa 2 kali lipat, lo coba aja gitu kan. Pas aku beli 100.000, aku jual 200.000. Nah aku kan beli 2, langsung untung 200.000. Nah akhirnya, kok lu punya apa lagi, gua mau pasang lagi. Sampai pokoknya akhirnya tuh aku jualan segala macam dan kayak laku aja. Nah akhirnya kan kalau zaman sekarang kan kayak memperbanyak leads, gimana sih caranya? Nah kalau di zaman BBM tuh banyak cara. Kita bisa promosiin juga pin kita melalui jasa promo pin. Sampai akhirnya aku punya 7 BBM. Per BBM itu kan maksimal 2.000 kontak dulu. Nah aku masih megang 7 BBM tuh sendiri, balesin sendiri apa sendiri. Jadi aku punya 2.000 kali 7 BBM. Nah itu lama-lama sampai waktu itu kan aku sambil kerja ya, jadi nggak terlalu fokus, jadi jualan ya udah ala kadarnya gitu, tapi penghasilnya tuh udah lumayan banget. Kayak apa ya, kalau kayak omset tuh udah kayak sebulan berapa sih, bisa 20 juta, pokoknya udah lumayan banget. Sampai akhirnya pas aku kerja tuh aku sakit kista dan harus segera operasi. Itu operasinya harus 50 juta. Nah waktu itu kalau nggak salah aku cuman punya tabungan 6 juta karena kayak keuntungannya udah buat ini itulah gitu ya. Nah akhirnya aku mikir, kayaknya apakah ini saatnya aku resign, karena udah benar-benar nggak bisa jalan. Gara-gara kista aku salah pengobatan, jadi kayak kistanya membusuk gitu loh. Jadi harus segera diangkat, takutnya jadi penyakit gitu. Dan itu aku udah nggak bisa jalan kan. Aku izin sama bos aku bilang kayaknya saya mau resign aja, karena aku mikir kayaknya online aku lebih berpotensi. Lebih menguntungkan juga. Iya, kayak ibaratnya aku bisa, misalnya gaji dulu aku cuma 1,5 juta, tapi dari situ aku bisa dapat 12 juta, 10 juta gitu, profitnya gitu kadang ya. Pada saat itu kerjanya apa tuh? 1,5 juta? Administrasi aja sih. Oke. Admin aja gitu. Di apa ya, waktu itu percetakan nggak salah. Nah, ya udah dari situ akhirnya aku memilih untuk
fokus online karena aku harus segera operasi dan aku udah nggak bisa jalan saat itu. Nah waktu aku cuma seminggu untuk segera operasi karena kayak udah kumannya takut menyebar ya, kata dokternya udah kok bisa sampai separah ini gara-gara salah pengobatan intinya. Nah akhirnya aku mikir karena aku tuh tipe orang yang nggak mau merepotkan siapapun, even orang tua, kakak, temen. Aku tipe orang yang nggak pernah mau minjem, nggak pernah mau minta. Jadi apapun akan aku usahakan sendiri gitu semaksimal mungkin. Nah kalau dalam Islam itu ibaratnya aku punya apa ya untuk bisa aku menghasilkan sesuatu untuk segera operasi. Aku kayak ngerasa wah kayaknya tongkat Musa aku tuh si BBM itu. Waktu itu BBM masih 1 sebelum jadi yang 7 tadi. Nah, terus nah udah tuh setiap hari aku tidur jam 2 untuk maksimalin orang aku jadiin reseller, orang aku jadiin konsumen bla bla bla. Seminggu dapat laba bersih 60 juta. Seminggu. Berarti kalau kita fokus ternyata menghasilkan banget. Sedangkan yang tadi tuh aku cuman di sela-sela istirahat gitu doang. Nah itu pas aku fokus seminggu dapat bersih 60 juta. Itu pada saat itu ketika baru resign itu range-nya di berapa tuh, Bunda? Apanya? Maksudnya kan tadi katanya resign. Setelah resign baru fokus dapat 60 juta itu ya? Itu langsung besoknya kan langsung nggak masuk karena itu udah nggak bisa jalan kondisinya. Tapi apa yang dilakukan pada saat itu sehingga bisa grow-nya itu cepet banget? Berarti kan selama ini bisa juga dong dapat 60. Bisa, cuman kan aku kerja. Jadi kayak pagi dari sore kerja, jadi kayak cuman bisa jam istirahat. Jadi aku tuh orangnya produktif ya. Jadi kalau setiap pagi misalnya aku bangun jam 4 pagi gitu ya, sebelum subuh aku udah nyiapin copywriting postingan apa hari ini yang akan dinaikin. Nah, aku udah izin karena aku nggak mau zolim juga sama perusahaan. Ibu, saya ini lagi ikhtiar jualan online. Jadi aku mungkin per 3 jam izin megang handphone untuk posting doang. Nanti aku balesnya nanti jam istirahat dan jam pulang. Gitu. Jadi itu udah aku buat sebelum subuh tuh. Jadi pas kerja itu semuanya udah ada, jam segini aku posting ini, tinggal set aja. Nanti pulang balesin packing. Gitu. Oke. Tapi pada saat itu langsung kepikiran untuk bangun reseller. Itu belajarnya dari mana? Belajarnya ya dari orang-orang yang annoying itu. Maksudnya mereka yang ngajarin juga? Enggak, aku tuh orangnya kepo dan tanya kayak, emang kok jualannya kayak gimana? Saya punya banyak reseller, reseller tuh kayak apa kok? Kayak gini-gini kamu juga bisa kok. BBM kamu daripada kamu cuman buat julitin saya, soalnya saya julitin kok itu. Mendingan kamu buat kayak saya jualan ngasilin kan? Oh iya kayak gitu ya caranya ya kok gitu kan. Ya udah aku ikutin tuh gaya dia, aku nanya terus kok biar punya banyak kontak gimana caranya? Nih lu ikutlah jasa promo ini bla 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 bla, masuk ke grup-grup dan yang lain sebagainya, perkenalkan diri kamu bla 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 gitulah. Intinya aku banyak belajar dari orang lain. Jadi ternyata kadang sesuatu yang kita anggap mengganggu atau nyebelin ternyata itu jalan keberkahan buat kita. Kalau kita ngambilnya dari sisi positif ya. Nah, pas akhirnya tadi kan aku pikir sakit itu kayak Allah nggak adil banget sih sama aku, orang aku udah perantau, hidup jauh dari orang tua, jauh dari siapapun, kok dikasih sakit kayak gini dan harus segera operasi. Ternyata itu cara Allah supaya aku ibaratnya dari resign ke bisnis gitu. Kalau nggak itu aku nggak mungkin resign karena aku pasti takut nanti aku makan apa, karena aku kan hidup sendiri di Jakarta kan. Gitu. Nah akhirnya pas fokus online ternyata menghasilkan itu loh Kak. Dan aku se-happy itu akhirnya jadi passion, kayak sehari itu aku harus dapat berapa kontak, sehari aku harus closing berapa, itu ternyata kayak menggebu-gebu banget gitu semangatnya. Sampai aku ingat banget abis operasi selesai, handphone aku dong, takut ada yang dokternya juga kaget kan, kok kamu tahu-tahu ngubungin saya yang minta operasi, kemarin katanya nggak punya uang. Nah dokternya itu baik banget kok, sampai sekarang saya bahkan masih sama beliau. Jadi dokternya itu gara-gara ngelihat aku udah harus operasi, takut aku makin menjalar penyakitnya, dia tuh gimana caranya nih anak operasi. Nah akhirnya dia ke RSUD supaya biayanya murah, tapi yang ngerjain beliau. Jadi yang harusnya 50 juta nggak nyampe 20 juta biayanya. Saking beliau tuh mikirin takut pasiennya kenapa-napa. The real dokter ya. Real dokter tuh. The real dokter, nah disitulah aku berterima kasih banget karena akhirnya kan punya uang lebih untuk modal. Nah tadinya yang aku cuma dropship, akhirnya aku itu kelebihan uang itu aku buat stok barang. Gitu akhirnya aku perbanyak koko supplier. Iya. Maksudnya berarti awalnya itu dari yang jualan tadi penggemuk ya? Iya. Jadinya ada jualan yang tadi lah gadget, terus baju-baju macam-macam Korea, lah gitu ya. Segala macam sampai
akhirnya tahun berapa ya, 2013 mungkin ya, udah mengarah ke skincare, make up, pokoknya udah mengarah ke beauty. Nah pas ke skincare itu kenceng banget untungnya kan. Nah, Tapi itu brand sendiri skincare-nya? Belum. Oke. Belum, masih jualan brand orang, cuman lama-lama aku belajar. Oh ini nggak boleh. Pokoknya dulu tuh belum ada edukasi kayak sekarang tuh udah banyak orang pintar menurut aku ya, karena udah banyak banget edukator yang ngasih tahu ini bahaya, ini nggak boleh, kalau harus gini gitu izinnya gitu. Jadi di situ aku mulai belajar karena aku orang yang ngulik. Pokoknya pengen belajar harusnya kayak gimana bisnis yang benar dan yang lain sebagainya. Nah akhirnya makin kesini kan jualan aku fokusnya hanya jualan skincare sama makeup, jadi udah nggak palu gada. Nah makin kesini customernya juga makin mengkerucut kan, maksudnya makin fokus ke orang-orang yang memang beli skincare, makeup gitu. Nah 2014 itu aku bikin PT sama kakak aku. Kakak aku itu kuliah di UI, dia S2 UI Depok, kimia dia. Nah aku sama dia tuh kompak banget lah, sama-sama perantau kan, kakak adik sama-sama perantau, walaupun kayak ya berjuang masing-masing, tapi kita punya kayak apa ya harapan gitu deh. Kata kakak aku gini, Mas coba kita bikin PT buat apa ya? Ya nggak tahu lah nanti gitu, bikin aja dulu gitu kan. Soalnya kan kamu suka jualan kata kakak. Nah kakak aku suka belajar, dia kalau misalnya habis workshop sana sini, nanti dia ke rumah aku ketok-ketok, dia presentasiin ke aku, padahal aku nggak terlalu suka belajar, sukanya praktek. Nanti kakak aku jelasin, aku sampai tidur. Nah jadi kayak gitu sampai akhirnya 2016 aku mulai keliling cari pabrik untuk produk sendiri. Untuk brand sendiri, karena kayak udah kenapa nggak bikin brand sendiri, gara-gara aku tuh orangnya Koko juga suka review skincare kan. Nah aku tuh sama, jadi kayak ini kayaknya kurang gini deh, ini kurang gini. Cuman kan kita nggak mungkin ngasih pendapat ke ownernya suruh merubah ini, suruh gini-gini, kecuali brand kita sendiri gitu. Jadi kurang puas gitu. Aku pengennya bikin gini nih gitu kan. Akhirnya Mas aku pengen bikin brand ya udah, kamu kan udah punya banyak reseller di seluruh Indonesia waktu itu, mungkin udah 6 ribuan kali ya reseller dari si BBM itu. Lebih lah ya, soalnya aku punya 7 BBM, cuman yang aktif mungkin kurang lebih 6 ribuan reseller. Nah mulailah tuh riset sampai ke Korea dulu, nyari serum yang bagus. Korea? Terbang ke Korea? Iya. Pokoknya ngulik banget tentang skincare bla bla bla, terus belajar ingredient, terus ikut workshop kalau misalnya ada workshop tentang beauty dan sebagainya gitu ya. Nah yang aku datengin juga pabrik-pabrik yang MOQ-nya tinggi, kayak minimal 20.000 piece. Padahal ya belum tahu brandnya laku apa enggak kan. Nah akhirnya aku bilang sama reseller aku, kan ada grup, teman-teman kalau misalnya Bunda nih bikin brand, kalian mau jualin nggak? Mau, ayo Bun bikin Bun, kita tuh udah percaya banget apapun yang Bunda jual bla 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 gitu. Karena aku tipe yang jujur. Misalnya aku dulu jual handphone replika, aku bilang sama mereka, kamu jangan beli ini jelek, soalnya ini aku kasih tahu semua kelemahannya. Orang kan ngasih, kalau jualan ngasih tahu kelebihannya. Kalau aku sibuk ngasih kelemahannya. Tapi memang itu kan dagangannya kan? Iya dagangannya. Maksudnya biar mereka tahu kalau ini kekurangannya. Jadi nanti nggak komplain. Kalau kalian mau lanjut jualan ya udah, yang penting udah aku kasih tahu ya. Terus aku bilang gitu. Nanti kasih tahu konsumennya kekurangannya ini. Nggak apa-apa Bun, memang konsumennya cuma mau buat gaya, mereka tahu replika ini kekurangannya ini, memang buat gaya biar orang kesannya dulu zamannya Samsung S4 gitu. Ternyata ya itulah orang Indonesia yang penting kelihatan keren. Jadi pasar kita deh. Coba dari sini belajar, kita nggak boleh loh jualan kayak gitu. Kita nggak boleh kayak jualan black market, replika itu kan bukan ibaratnya bukan yang resminya gitu. Kayaknya jadi belajar, akhirnya memilih untuk bikin brand sendiri. Pertama itu aku cuma bikin satu produk, nggak ada ya sini, facial serum. Kayaknya pernah endorse Koko juga yang ada butiran bulat-bulat putih. Iya. Kayaknya ada di sini deh. Masa? Nggak ada ya? Nggak ada, lupa tadi bawain. Nggak ada, Ya itu produk pertama aku, dan itu pertama aku bikin tuh langsung 20.000 piece karena MOQ dari si pabriknya memang segitu. Dulu tuh MOQ nggak kayak sekarang kok. Sekarang orang bikin 1.000 bisa coba, 500 bisa coba, 100 pun 20.000 ada. Berarti pada saat itu berani banget dong, investasi langsung gede banget dong. Langsung gede, itu kan dari hasil jualan aku palu gada tadi sama brand-brand lain. Nah tapi namanya kita baru mulai bisnis ya, kadang tuh kayak naik turun gitu loh keyakinannya ya. Jadi terus aku bilang kan, suamiku sih terus ngeyakinin dulu, udah kamu aja jual brand orang laku, apalagi brand sendiri. Nah justru itu brand orang kan udah kuat brandingnya, udah kuat, udah bagus bla 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 gitu. Terus aku nego lagi ke pabrik, ini saya nggak apa-apa bayar 20.000 piece, tapi boleh nggak dikirimnya dikit-dikit dulu. Tadi yakin kata si ininya, iya aku jadi ragu gitu.
Terus dikirim lah, aku minta dikirim kalau nggak salah 6.000 piece dulu. Tapi udah jadi semua tuh 20.000 piece. Dan udah bayar juga kan? Udah, aku tuh tipe orang takut punya hutang. Oke. Sampai sekarang pabrik begitu barang datang pasti lunas. Jadi aku nggak punya hutang kemanapun gitu ya. Dan mulai bisnis pun aku benar-benar anti hutang, nggak pakai investor. Karena aku tuh takut ngebebani orang gitu, takut bisnisnya nggak jalan nanti aku jadi kepikiran sama investornya gitu. Makanya nggak apa-apa lah aku ngerintis dari awal pelan-pelan gitu ya. Nah akhirnya dikirimlah 6.000 piece kan. Launchingnya tahu nggak kok gimana? Aku cuma pakai handphone, aku fotoin sendiri, aku selfie, aku sebar ke reseller. Terus aku bilang besok launching ya. Kagak ada persiapan, kagak ada campaign, kagak ada apa. Apa campaign itu? Sekarang ya nggak ada. Jadi fotonya foto aku sendiri, pakai handphone aku ratain sendiri di meja ini gitu. Terus aku kirim ke mereka. Gitu. Sebenarnya aku juga udah waktu itu udah ada tim, maksudnya yang kerjasama yang bisa backup untuk segi ini ya nextnya, cuman waktu itu udah ada produk, udah gatel pengen jualin, jadi kayak belum persiapan foto-foto yang buat katalog dan lain-lain itu belum ada, udah aku fotoin besok launching ya guys. Terus aku broadcast, terus aku pahami kan emang itu produknya itu aku bekerja sama formulator yang udah bertahun-tahun membuat formulasi produk. Jadi aku sebelum launching udah paham banget produk itu. Jadi aku tuh mau ditanya apa udah paham banget isinya apa, manfaatnya apa dan lain sebagainya kan. Nah jadi aku pede gitu. Tapi ya persiapannya gitu doang. Dan tahu nggak kok 6.000 tuh langsung habis. Kurang. Terus ngelis lagi, ya udah kalian ngelis lagi, dikirimkan. Ternyata dikirim lagi lah tuh 4.000. Kurang lagi, nah akhirnya 10.000-nya aku suruh kirim lagi, habis lagi sampai akhirnya kosong 2 bulan 3 bulan. Wow. Oke, karena awalnya ngiranya 6.000 itu supaya pelan-pelan keluar dulu. Terus aku bilang kan kalau misalnya expired kan 2 tahun, berarti misalnya sebulan cuman kelaku 1.000, berarti kebuang segini. Udah ngitung-ngitung kerugiannya segini, udah aku hitung. Udah hitung rugi dulu ya? Udah hitung rugi dan udah siap. Karena kalau orang mau bisnis, yang pertama harus siap mental untuk rugi dulu. Kalau mental untuk sukses sih semua siap ya kan. Gitu. Jadi aku justru itu nanti akan rugi segini, siap ya kayak gini-gini gitu. Udah aku siapin mentalnya. Jadi kaget juga ternyata permintaan gede. Nah permintaan awal gede menurut aku masih wajar. Nah aku pikir setelah itu selesai, kayak orang biasa aja produknya, ternyata repeat ordernya kencang. Wow. Bagus banget. Jadi waktu itu lagi viral serum yang mirip kayak gitu, harganya 2.700.000. Nah punya aku 180 saat itu, sampai sekarang juga masih best seller produknya. Dan hasilnya Flag aku pudar, ini aku bagus, bla 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 yang lainnya kan. Nah akhirnya itu pokoknya aku lupa ya kosongnya 2 apa 3 bulan ya, pokoknya kosong lama. Jadi pada ngomel-ngomel, Bunda kok gak niat nih bikin brand, pokoknya pada marah-marah. Gak gitu, jadi aku jadi mereka tuh sempat kesal juga, kayak aku kurang prepare, harusnya kan udah backup berapa produk, itu aja kan udah ragu ya kok. Iya produknya aja 1 gitu ya. Iya, nah akhirnya aku langsung pesan lagi 100.000 piece. Wow, oke. Dan dari sana barulah muncul banyak SKU lain gitu. Langsung akhirnya belajar berinovasi sampai ya alhamdulillah baru tahun kedua itu udah terjual jutaan piece. Itu pada saat itu tanpa ini loh, tanpa marketplace, tanpa iklan gitu ya. Berarti nggak ada iklan dong, bener-bener pure reseller doang. Iya waktu itu bener-bener pure reseller, cuman makin kesini kan kita belajar marketing. Gitu. Waktu itu benar-benar pure reseller, tapi kita kerja sama agensi-agensi untuk membuat kayak video dan lain sebagainya, terus kayak endorse sana sini gitu. Kan produknya juga makin berkembang, tentu kita kayak ngikutin perkembangan marketing apa nih. Orang dulu endorse masih bagus loh kok, sekarang mah nggak ngaruh. Iya kayaknya nggak ada artis yang nggak pernah aku endorse kayaknya. Saking kayak ini endorse gitu. Itu ngaruh banget. Jadi ibaratnya brand BL ini bisa bertahan sampai 8 tahun ini ya karena kita ibaratnya udah invest untuk brandingnya dari dulu gitu. Setuju. Ya emang dulu pada zaman ini aku ingat banget ya 2017 gitu ya. Bahkan 2017 menurut aku endorse itu masih oke banget. Masih oke banget. Dan aku kayak jualan seempuk ini ya. Iya, jadi pada saat itu aku kan dulu juga juga main kayak dagang online lah. Kan. Aku ingat banget, yang penting kita endorse orang, bayar 500.000 itu bisa balik misalnya 2 juta, 3 juta. Orang itu ngelihat iklan dia, ngubungin kita dan beli. Iya. Sekarang enggak.
Iya. Mungkin itu kalau menurut Bunda sendiri kenapa? Orang udah tahu itu endorse. Orang udah tahu itu endorse ya. Jadi kalau gitu sekarang BL sendiri fokus utama marketingnya apakah masih full di reseller atau sudah mulai ada marketing tambahan lah? Iya, udah ada marketing tambahan karena mau nggak mau kita harus ngikutin perkembangan zaman. Flexing itu ada pas pandemi nggak sih kok? Kayaknya ya, kayaknya iya deh. Yang pertama kali muncul flexing ya. Iya, itu kayaknya soalnya aku pas awal-awal nggak ada orang-orang flexing kayak gitu. Jadi jualan ya benar-benar murni jualan lah gitu. Nah, kesini FOMO flexing itu berpengaruh banget terhadap daya beli. Jadi orang kadang kalau membeli sesuatu dengan orang yang gayanya keren ngerasa beli produk keren. Oke. Iya nggak sih? Iya. Kayak berasa ikutan keren gitu. Ya itulah nggak peduli isinya apa gitu. Padahal banyak yang overclaim juga kan terbukti gitu. Nah di situ mulai lumayan gonjang-ganjing tuh pas pandemi. Pas pandemi juga tiba-tiba Redline, kan aku packaging banyak juga yang import. Aku pernah import 1 juta piece, tiba-tiba berhenti nggak bisa dikirim ke Indonesia. Jadi kita sempat kekosongan packaging juga, lumayan stres berat juga gitu ya. Nah udah gitu maybe sebelum pandemi banyak brand yang udah mau launching, pas pandemi dia udah siap. Jadi kayak akhirnya wah di saat kita kosong orang launching. Iya. Wah luar biasa ya. Jadi pasar kita lumayan kegeser. Iya. Kegeser terus kayak banyak yang ngerasa Bunda ini dong flexing dong apa gak bisa, gaya aku memang kayak gini apa adanya gitu. Iya biar kayak customer kita tuh yakin produk Bunda keren. Padahal keren produk bukan dari flexing kan, cuman kan orang awam ya kayak gitu. Jadi kayak banyak mitra aku kayak nyuruh aku flexing gitu. Ya udah aku memang ya bukan berarti aku nggak punya tas-tas brand atau mobil bagus, tapi biasa aja gimana sih kalau punya maksudnya, ya biasa aja, pakai aja enggak gitu. Bukan yang punya keinginan untuk ditunjukin ke banyak orang juga. Iya, biasa aja gitu. Nah tapi mereka maunya tuh di konten di apa gitu. Iya karena bukan gaya aku ya aku nggak bisa. Tapi bersyukur sih dengan aku mempertahankan dengan diri aku sendiri gitu ya. Pas lagi ramai kemarin Doktif kan jadi nggak kena. Iya. Benar nggak? Tapi apa kalau pendapat pribadi aja Bunda? Apa pendapatnya terhadap orang-orang yang memilih untuk flexing untuk marketingnya mereka? Sebenarnya balik lagi. Kalau aku sih nggak yang membuli nggak ya atau kayak menghakimi nggak, karena kan sekarang mungkin saking sulitnya untuk kita menaikkan branding produk. Nah personal branding adalah salah satu usaha untuk ya menaikkan brand, ya kan. Nah sebenarnya balik lagi ke pilihan. Tapi untuk membangun personal brand sebenarnya juga nggak harus flexing. Iya, setuju. Jadi sebenarnya balik lagi pilihan. Tapi mungkin mereka berpikir dengan membangun personal branding dengan flexing akan lebih cepat, instan lah gitu. Karena kayak aku kan membangun personal branding dengan ibaratnya edukasi, kemudian kayak lebih ke sharing motivasi. Orang kurang tertarik gitu. Ya tertarik mungkin untuk beberapa orang. Cuman kalau flexing kan orang langsung disuguhi hiburan ibaratnya gitu. Orang udah capek hidup susah, aku pengen lihat orang hidup mewah. Iya. Malah dikasih motivasi. Gitu. Jadi mungkin itu cara mereka untuk menaikkan brandingnya, dan terbukti kan memang cepat naik. Tapi ya itu tadi dengan kita bergaya flexing, kalau misalnya ada yang nggak bener di diri kita ketika kesleo dikit juga ngeri. Apalagi sekarang menurut aku kondisi banyak masyarakat itu juga nggak lagi di posisi yang mudah ya. Maksudnya secara ekonomi itu bukan yang lagi bagus banget gitu loh. Lagi lumayan sulit, apalagi abis pandemi ya. Baru mau bangkit lah. Iya, bahkan sekarang juga makin parah menurut aku. Maksudnya orang makin susah ketika flexing, jadinya kan muncul rasa iri gitu. Dan rasa orang itu pengen instan apa-apa, nggak mau berjuang dulu gitu. Itu jadi kayak timbul secara langsung, kita merusak mental orang menurut aku ya. Makanya aku nggak mau melakukan itu. Tapi ya bukan berarti aku menyalahkan orang yang melakukan itu. Pasti mereka punya pertimbangan sendiri kenapa melakukan itu gitu. Nah ini aku pengen gali lebih dalam soal membangun reseller nih. Karena menurut aku aku hampir
aku jarang banget sekarang ngobrol ketemu misalnya pengusaha atau yang punya bisnis yang membangun reseller, apa ya, kayak komunitas reseller lah. Iya. Sekarang kan banyakan itu jualan misalnya ya udah Afiliator ya. afiliator, atau mungkin dia jualan sendiri, atau mungkin dia personal branding dan dia jualan lewat marketplace. Tapi untuk ketemu yang membangun kolam reseller, bahkan ibarat kata mungkin kalau kita lihat ya, Iya. di online penjualannya yang gede-gede banget. Ternyata di reseller gede banget gitu loh. Aku pengen tahu dari Bunda Jalur sendiri. tanah itu. Jalur tanah, iya, jalur bawah tanah itu. Iya benar, jalur bawah tanah. Iya, itu kadang kan sekarang kan semua tercermin gitu loh. Misalnya kalau kita jualan apapun di online, kelihatan nggak bisa, ya semuanya. nggak bisa bohong lagi. Kelihatan gitu. kan. Iya, tinggal pakai tools. Oh, brand ini omsetnya sekian, brand ini omsetnya sekian. Tapi kalau yang reseller kan nggak kelihatan. Iya, cuman kan misalnya kita mau masuk kayak Sosiola apa, mereka kan ceknya di marketplace. Oh, berarti mau coba masuk Sosiola, tapi nggak ini. Enggak, udah pernah ditawarin, cuman masih dipikirin dulu. Oh ini orang pengen masuk Sosiola, ini Sosiola pengen undang, dia mikir gimana nih? Aku pengen tanya nih Bunda, gimana kesulitan dalam membangun reseller yang banyak banget dan mempertahankannya? Nah itu kan dua hal yang itu yang nah itu kan dua hal yang berbeda itu. Ya, untuk membangun karena natural ya, natural dari awal, dan aku tuh tipe orang penyayang gitu ya. Jadi aku tuh nggak bisa kayak jualan sekedar cari cuan. Jadi aku kayak selalu aku berdoa gitu ya. Aku pengen ngebantu orang lain. Makanya kenapa aku bangun bangun BL ini, bangunnya juga kemitraan. Karena aku tuh ngerasa aku yang orang perantau ini sangat terbantu dengan aku menjadi reseller dulu. Nah, aku pengen orang-orang sama merasakan yang aku rasakan, bisa terbantu dari itu. Gitu. Dengan apa? Ya dengan aku ngajak mereka jualan, nggak cuman udah nih jualin, tapi aku kayak nyiapin materinya, nyiapin juga pelajarannya. Jadi mereka punya senjata, punya bekal gitu ya. Nah, itu ibaratnya kalau dulu tuh orang bilang aku tuh hard selling, jadi kayak jualan dengan hati lah gitu. Nah, aku merangkul mereka dengan cara aku. Dengan cara apa? Kita bisa mencontohkan kita sebagai leader itu seperti apa ya. Banyak emak-emak itu terlalu baperan. Nah, itu sangat berpengaruh dengan jualan mereka. Misalnya nih mereka dari BBM kan dulu lari ke Facebook. Nah, di Facebook tuh tempat orang menumpahkan cerita hidup mereka. Baper sama suami, dasar suami kurang ajar bla 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 bla, punya teman rese, teman bla 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 gitu. Padahal dengan dia menulis itu bikin vibrasi negatif di sekitarnya menyatu. Nah, aku selalu menyontohkan mereka, kamu mau nggak segala kebaikan datang sama kamu? Ya kamu tariknya dengan apa? Ya dengan kebaikan gitu. Makanya harus nulis yang baik-baik. Kalau di agama aku kan ucapan itu doa. Doa insya Allah kabulkan. Jadi berarti kita harus nulis dan berucap yang baik-baik. Nah, itu selalu aku contohkan ke reseller gitu. Jadi nggak sekedar jualan aja kok, tapi kita mencontohkan ke mereka, mengajak mereka kebaikan gitu. Perbanyak kayak harus punya budget sedekah dan lain sebagainya. Jadi mereka ngerasa kayak bukan finansialnya aja yang lebih baik, tapi pribadinya juga lebih baik. Bahkan kalau misalnya di reseller aku juga ada pembelajaran tentang rumah tangga, tentang parenting. Karena menurut aku kalau kita baik sama orang, yang pertama kita harus baik di keluarga kita dulu, harus baik ke orang terdekat dulu. Gimana kita mau cari rezeki lancar berkah kalau orang terdekat aja itu nggak baik hubungannya gitu. Itu kayak hal-hal di luar nalar ya kok ya, tapi berpengaruh, bener nggak? Itu hal-hal di luar bisnis. Tapi juga penting dan orang banyak nyepelein. Kadang yang penting saya udah jualan, bodo amat orang di sekitar saya kayak gimana, nggak peduli istrinya tersakiti mungkin sama ibu atau anak-anaknya gimana gitu. Nah, kalau aku pengen mereka perbaiki dulu hubungan yang terdekat, yang terdalam. Nah, itu aku selalu sharingkan juga ke mereka. Jadi kita selalu sharing kebaikan sehingga terikat hubungan aku dengan reseller bukan hanya sekedar bisnis, tapi kayak ada ikatan batin tersendiri. Itu yang membuat mereka sampai sekarang, dari 2012 sampai 11 sampai sekarang masih setia, karena kayak ada rasa ikatan tersendiri yang mungkin nggak mereka rasakan di brand-brand lain gitu. Nah, itu kalau Koko mau tahu kenapa bisa mempertahankannya sampai sekarang dan ngebangunnya dari kebaikan yang kita tebarkan melalui mitra BL itu aku namanya BL Family. Kenapa? Supaya rasa kekeluargaannya hangat gitu. Jadi ketika ada yang down, sesama mitra itu saling nyemangatin, bukan bagus deh dia down gue naik sendiri, enggak, tapi ayo dong naik, kamu bisa bla bla bla. Terus
mereka saling sharing, nih aku lagi nemuin tool ini bla bla bla, dan itu tuh mereka saling sharing gitu. Karena aku namainnya BL Family supaya jadi doa, supaya mereka adalah keluarga yang terpencar di mana-mana tapi saling support gitu. Nah, karena aku sering kayak ngajak mereka nulis yang baik-baik, yang tadinya di Facebook itu rame banget dengan keluhan, akhirnya rame dengan hal-hal positif, itu nular banget, yang akhirnya aku pengen deh jadi resellernya BL, aku pengen deh jadi BL Family, kok kayaknya hidupnya jadi pada adem, tenang gitu. Terus kayak buka sosial medianya kalau isinya BL Family kok adem-adem banget gitu. Nah akhirnya itu secara nggak langsung banyak banget yang daftar jadi BL Family karena merasakan vibrasi positif yang kita tularkan dari orang ke orang. Akhirnya bukan cuma aku yang menularkan vibrasi positif tadi, dari mitra ke mitra. Iya. Ini nggak boleh loh kalau kayak gini-gini, kita ini gitu. Jadi mereka benar-benar nyari rezekinya itu ngejar keberkahan gitu. Wih, keren. Dan untuk reseller ini akhirnya mereka juga karena merasa ada mungkin di satu komunitas dan di satu keluarga juga lah. Iya, benar. Jatuhnya. Mungkin mereka jadi apa ya? Jadi kalau misalnya ada yang down disemangatin, ada yang lagi semangat dia ceritain juga kondisinya lagi bagaimana. Bagaimana dari Kak Erly sendiri bisa akhirnya apa ya? Memastikan itu mereka selalu upgrade diri gitu loh. Karena kan ini BL sendiri udah melewati proses yang sangat banyak dari awal reseller lewat BBM, terus jadi reseller mungkin lewat endorsement, Facebook, pindah lagi ke Instagram, sekarang ada TikTok lagi. Bagaimana Bunda bisa ngikutin mereka supaya upgrade ya? Iya, karena kan nggak cuma kita yang upgrade. Jujur kalau itu berat banget ya, karena bawa mereka dari BBM ke Facebook itu aja hal baru ya. Terus tapi sampai sekarang Facebook masih ini loh kok. Masih bagus, masih. Oke. Karena kalau di Instagram orang udah terlalu cerdas dan banyak pilihan, tapi di Facebook disuguhin satu iklan juga beli. Iya. Kayak gitu. Jadi ya? Mak-mak militan lah. Yang mama ya punya duit belilah gitu. Wah, ini gue mungkin harus. Makanya kalau mau iklan targetnya ke Facebook coba. Iya, mungkin aku harus coba balik ke Facebook ya. Karena aku sendiri udah nggak main Facebook. Oh, kalau aku nggak ada yang aku tinggalkan kecuali BBM ya. Kalau BBM kan memang udah pada nggak pakai. Tapi Facebook, Instagram, TikTok aku tiga-tiganya aktif. Malah paling kayak ibaratnya posting semenit langsung rame ya Facebook. Oh gitu? Iya kan, ditanya Asri aku. Dia baru posting udah rame banget sih pasti kayak gitu. Karena memang aku ini bukan selebgram. Selebriti Facebook ya? Iya gitu. Jadi followersnya tuh militan kalau di Facebook ya. Dan aku banyak dapat reseller selain dari BBM juga dari Facebook. Terus kan 2000 berapa ya? 18 atau 19 itu aku kerjasama juga sama mentor sama Kang Dewa Eka Prayoga. Di situ juga sangat berpengaruh karena kan beliau juga mengenalkan brand BL ke followersnya. Nah itu semakin banyak juga yang gabung jadi reseller BL gitu. Oke. Sekarang boleh tahu nggak kalau dari BL sendiri, menurut Bunda Erly, apa pencapaian terbesar BL yang sangat dibanggakan lah? Wah, BL bisa sampai di titik ini. Ada nggak? Apa ya? Jadi gini, kalau aku tuh selalu merasa cukup dalam hidup aku, tapi aku tidak pernah merasa cukup ketika berbagi, atau aku selalu merasa ya aku udah sukses di titik aku, gitu. Tapi aku pengen menyukseskan orang lain. Jadi ketika titik di mana aku ngerasa, wah BL udah sampai titik ini adalah ketika para mitra aku berhasil mencapai impian mereka. Oh, oke. Ada beberapa cerita apa ya, kayak success story nggak? Banyak yang benar-benar mereka nggak punya apa-apa jadi punya mobil, rumah, motor, udah kayak MLM ya, tapi ini real. Kalau MLM saya pernah jadi MLM suruh bohong, suruh ngambil mobil cuman buat foto doang. Kalau ini real. Itu dulu pas jadi member MLM. Saya pemain MLM dulu. Oke. Tapi dari sana saya banyak belajar, dan orang-orang yang pernah main MLM itu mentalnya kuat banget kok. Oke, karena banyak sering ilmu. ditolak juga nggak? Sering ditolak dan belajarnya tuh benar-benar pol-polan kalau di MLM gitu. Dan kita benar-benar kayak terjun ke lapangan tuh nawarin orang bla bla, itu kan sulit ya. Iya, sulit dong. Iya, nah makanya aku belajar tuh bikin sistem BL ya, itu benar-benar aku yang bikin sendiri, aku yang ngetik sendiri karena aku belajar dari MLM, dari bisnis-bisnis aku yang sebelumnya. Nah, karena aku kan orang muslim ya, jadi aku benar-benar gimana caranya sistem BL aku itu benar-benar halal, berkah, dan tidak menyalahi aturan syariat Islam gitu. Wow. Gitu. Kalau di agama aku tuh kayak
oh kalau ini nggak boleh ya aku perbaiki. Jadi aku sambil konsultasi sama Ustadz boleh nggak kalau misalnya aku kayak gini, resellernya kayak gini, jadi distributor agen reseller, oh boleh, yang nggak boleh tuh gini-gini, nanti dijelasin sama Ustadz gitu. Jadi benar-benar aku sendiri bikin hampir setiap hari aku ngetik sendiri, aku pelajari, makanya orang mau nanya apapun tentang sistem aku tahu karena aku sendiri yang bikin. Keren. Dan sekarang kan berarti BL sudah mulai masuk ke TikTok juga nih? Udah. Apa pendapat Bunda terhadap aplikasi TikTok ini? Apakah merubah Sangat pola merubah. permainannya atau Sangat ya? Sangat kan? Ya kalau menurut aku sih sangat ya. Bayangin aku yang dari BBM ke Facebook ke TikTok sangat beda ya. Dan tantangan aku saat ini adalah BL Family belum banyak yang bisa masuk ke sana. TikTok? Karena mereka kayak aduh bikin konten, aduh ini, sedangkan mereka tuh lebih kayak dari Facebook terus WA, kemudian kayak offline, kayak langsung demo produk langsung ke orang-orang arisan, ke orang pengajian, itu mereka lebih kayak gitu. Makanya kalau misalnya dicek di marketplace atau marketplace lainnya ya, apapun itu penjualannya pasti nggak segede brand lainnya, karena memang kita kan jalur bawah tanah gitu. Mereka tuh jualannya lebih banyak kayak offline-nya, terus kayak cuman by WA tapi kayak loyal banget gitu. Terus emak-emak Facebook yang buka TikTok cuman buat ngeliatin orang, mereka kalau suruh bikin konten harian, capek gitu kan. Gitu, jadi cuman beberapa persen aja yang mereka ikut live, bikin konten, suruh bangun personal branding terus sehari. Aku sih terus sharing ya, karena aku tuh nggak pernah lelah ngikutin perkembangan zaman kalau aku pribadi ya. Jadi sekarang trennya TikTok. Ya udah aku bikin kontennya mau bangun personal branding apa, ya udah jadi diri sendiri aja, edukasi, sharing dan lain-lainnya gitu. Nah aku juga edukasi mereka, kalian kalau mau bikin konten jadi diri kalian sendiri, natural aja loh ya. Tapi mereka aduh capek bun gini-gini ya. Jadi itu yang tantangan luar biasa, mengajak mereka untuk terus upgrade diri dan ngikutin tren gitu ya. Tapi kalau marketplace banyak yang main, kayak yang iklan apa ada gitu. Cuman ya lebih kencengan di itunya, bawah tanahnya. Iya. Tapi sebenarnya juga ya it's okay gitu. Maksudnya kan tiap brand itu punya pola permainan sendiri lah. Iya. Maksudnya ada yang jualannya memang fokus di marketplace A, ada yang memang fokusnya di TikTok doang, ada yang memang jalur bawah tanah, ada yang dia memang gedenya itu di GTMT, maksudnya masuk ke Alfamart, Indomaret, Watson dan lain-lain gitu kan. Iya. Tapi kalau menurut Bunda sendiri, apa tantangan dari brand sekarang ya? Ini tadi kan kita ngomongin dari sisi reseller. Tapi dari brand sekarang dengan adanya platform baru TikTok ini juga menciptakan tantangan baru nggak untuk pihak brand? Banget, sangat ya, karena kan mau nggak mau juga orang-orang pasti ngikutin perkembangan zaman gak sih? Ibaratnya customer kita lah, yang mungkin tadi pokoknya kita beli jual apapun mereka beli, akhirnya mereka tergoda dengan yang ada di TikTok, ya kan? FOMO apalah, ambiar lah, mereka pasti ada yang kepincut ke arah sana gitu. Jadi kan mau nggak mau kita ngikutin dalam arti kita juga harus eksis gitu. Makanya yang tadinya aku nggak pernah live jadi live. Udah live jualan? Live itu misalnya aku 2 jam atau 1 jam itu paling pasang keranjang kuning cuma 5 menit, karena aku memang lebih mengutamakan kemitraan gitu. Jadi lebih kayak untuk awareness, tapi kan TikTok pasti pengen kita pakai keranjang ya, mereka kan nyari duitnya dari situ. Nah lebih kayak menghargai TikTok aja paling pakai sama kayak ini, misalnya ada customer baru, mereka tuh kan yakin banget kalau misalnya ownernya yang live. Nah kadang mereka mau belinya di owner dulu, setelahnya baru di mitra-mitra, kayak buat nampung orang-orang baru yang baru tahu BL gitu. Biasanya mereka belinya di aku, tapi aku setiap live kan nyaranin mereka untuk beli di mitra, di marketplace manapun, karena di mitra juga banyak jualan di marketplace kan gitu. Ini keren banget loh, karena sering banget ada kejadian itu begini Bunda, di TikTok ya, terutama yang skincare ya. Awalnya itu semangat bangun reseller, atau memang dia itu awalnya itu reseller. Awalnya memang bangun brand dengan reseller. Iya, dan ketika TikTok pun di awal-awal dia nyari mitra, nyari reseller juga dari TikTok. Tapi ketika dia udah besar, dikasih subsidi, dianya sendiri mungkin mau ngejar GMV yang gede supaya bisa ikut campaign TikTok, karena kan beberapa campaign itu ada minimal penjualannya gitu kan yang kita harus kejar. Jadinya
perang harga antara owner dan kasian sih kalau kayak reseller. gitu. Kasian resellernya. Iya, sedangkan reseller Cuman nggak kan mungkin menang, pilihan kan? ya kita. Iya. Aku kadang juga nggak berani menyalahkan brand karena bisa jadi brand itu juga lumayan berat bangun itunya sama reseller. Karena kan reseller itu manusia, mentalnya naik turun nggak bisa kita atur. Kadang mau jualan, kadang nggak. Nah, sedangkan brand kan harus bertumbuh. Iya. Jadi aku juga kalau misalnya ada orang yang tadinya kemitraan tiba-tiba dari B2B beralih ke B2C, aku juga nggak berani kayak parah banget, jahat banget, karena aku nggak tahu kondisi brand tersebut. Bisa jadi dia udah mau collapse, mau nggak mau dia harus berjuang sendiri untuk brandnya, sedangkan dia mau ngajak resellernya untuk berjuang mau enggak. Kan banyak yang kayak gitu. Ya. Nah, jadi balik lagi apakah memang kondisi brandnya yang memang mengharuskan dia B2C atau memang dia mau memperkaya diri dan nggak peduli untuk reseller yang udah membersamai dia berjuang gitu. Nah, kalau aku pribadi, aku tuh terlalu main hati. Makanya kalau kata suami, kamu mah bisnis terlalu pakai hati gitu kan. Ya gimana, nggak bisa gitu kan. Jadi terlalu banyak aturan yang aku terlalu mikirin mitra gitu. Makanya kan banyak banget agensi apa yang nawarin Biel, udah B2C aja, kita bisa bantu live, kita bisa ajak kerja sama kreator-kreator. Biel ini brandnya udah kuat, kayak gampang banget buat naiknya, bla bla. Aku masih mau berjuangin ini dengan mitra. Nggak apa-apa, pelan-pelan, tapi aku kayak ngerasa keberkahan dari bisnis itu tuh luar biasa. Karena aku udah niatin ini tuh jadi wasilah rezeki banyak orang gitu loh. Nah, jadi kalau aku live atau pusat live itu tujuannya sebenarnya untuk awareness, karena kita nggak bisa memaksakan mitra untuk ibaratnya setiap hari live, tapi kita bisa memaksakan orang yang kita bayar untuk wajib live. Termasuk kayak aku sendiri, aku bisa memaksa diri aku untuk ayo setiap hari live kalau misalnya nggak ada acara gitu ya. Itu bisa, tapi aku bisa nggak maksa kayak distributor aku, kamu setiap hari live dong, nggak bisa gitu. Jadi aku selalu menjelaskan ke mitra-mitra, walaupun pasti ada kayak, kok Bunda live sih, padahal udah aku jelaskan harga di pusat itu lebih mahal dari mitra, lebih mahal 5-10 ribu dari mitra. Jadi walaupun kita live, kita kan nyaranin mereka ke mitra, otomatis kan pada belinya di mitra karena harga kita lebih mahal. Kecuali memang tiba-tiba suka si TikTok tuh ngasih diskon, dan itu berlaku untuk semua sih, biasanya kayak PD apa itu terserah dia dah gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya mitra live ternyata dia juga dapat gitu. Jadi aku kayak hampir setiap ada terjadi sesuatu, aku tambahin ini sistem kode etik. Kalau di aku tuh ya, di Biel tuh ada kode etiknya kayak kitab tebel banget, saking setiap ada tren baru aku bikin kode etik lagi. Oke, diperbolehkan live dengan syarat begini, diperbolehkan memberikan diskon asal diskonnya dari pihak marketplace, kayak gitu-gitu semuanya itu udah aku atur segitu detailnya. Sampai endorse siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh itu aku tulis. Kalau di aku tuh nggak boleh endorse LGBT dan yang sebagainya, untuk kayak bentuk kita tidak mendukung penyimpangan. Itu sampai semua itu aku atur kok. Itu ditulis sampai tebel banget. Tebel banget kode etik. Jadi itu semua mitra wajib ngebaca itu, wajib tahu supaya supaya pertama menjaga nama brand kita supaya tetap baik, juga menjaga keberkahan bisnis ini gitu. Keren. Ini kita akan masuk ke sesi akhir dari podcast ini. Aku pengen tahu nih, mungkin satu pesan ya dari Bunda. Misalnya nih bisa balik ke momen dimana masih 30 kilo, terus masih berjuang banget, lagi kerja, terus di saat yang sama harus memilih resign, ya. Apa pesan Bunda sekarang pada Bunda yang dulu? Aduh, hai Bunda yang dulu. Aku jujur bangga sama diri aku yang dulu. Kayak aku kan merantau dari lulus SD, terus kemudian jadi ART selama 6 tahun, tapi aku terus fight, dan aku bukan tipe orang yang kayak pasrah dengan kondisi aku. Jadi aku bukan tipe orang yang mendramatisir keadaan. Jadi aku selalu jadikan ujian atau tantangan dari Allah itu kayak suatu pecutan, atau aku yakin setiap tantangan dari Allah pasti ada hikmah luar biasa ketika kita mau sabar, ikhlas, dan mau berikhtiar gitu ya. Nah, makanya pas aku merantau, aku mau jadi kerja apapun sampai jadi ART, akhirnya bisa sekolah, kuliah. Oh, pernah jadi ART juga? Pernah jadi ART karena waktu merantau itu baru lulus SD, masih piik-piik. Oke, tapi itu umurnya berapa? 11 tahunan lah. Saat jadi ART? Iya.
Jadi memang pas ke Jakarta tuh nggak tahu kan mau jadi apa, tapi aku kerjanya dari apa tuh? Anak 11 tahun maksudnya jadi nyapu, ngepel, masak, layaknya ART, bersih-bersih gitu. Oke. Karena memang aku nggak mau tinggal di kampung. Jadi kayak orang-orang kampung tuh kan, nanti aku mau nikah, nanti aku mau jadi ini. Nah aku dulu beda. Kalau aku bilang sama teman-teman aku, kalau mereka mainnya aneh-aneh, pokoknya mainnya ya layaknya anak kecil. Aku mainnya menjadi seorang pengusaha. Jadi kayak kayu-kayu itu aku jadikan seolah karyawan dan lain sebagainya. Nah itu benar-benar aku bawa ke dunia nyata. Permainan aku masa kecil itu aku bawa ke dunia nyata dan aku kejar impian itu. Itu makanya aku nggak apa-apa jadi pembantu rumah tangga dulu, tapi aku benar-benar kerja sampai akhirnya ada momen di mana kepala sekolah ngajak aku sekolah sampai akhirnya lulus sampai SMA. Nah SMA itu aku nego sama majikan aku, Bu boleh nggak aku ganti ART dengan ART lain, nanti aku yang gaji itu. Jadi ART gaji ART. Jadi aku izin untuk kerja di luar, nanti ada pengganti aku, tenang aja tetap ada ART di rumah itu. Gitu. Jadi akhirnya aku kerja di luar ya. Waktu itu jadi SPG kalau nggak salah, terus jadi admin dan sebagainya untuk ngumpulin duit buat kuliah. Gitu. Jadi akhirnya Berarti sorry, pada saat itu dari bosnya ngegajiin Bunda ngegajiin si ART itu. Iya. Bisa konsep begini ya? Enggak. Aku nggak pernah digaji. Aku selama jadi ART itu waktu itu tahu itu setelah 2 tahun jadi ART, ternyata aku nggak digaji karena majikanku bilang kamu saya anggap anak, jadi nggak usah digaji gitu. Makanya akhirnya ada yang kasihan sama aku, makanya diajak sekolah. Jadi ibaratnya saya bayar sekolah itu dari aku jadi ART. Jadi aku nggak pernah terima gaji selama jadi ART. Gitu. Tapi yang ngasih sekolah siapa? Bukan dia? Bukan si bosnya juga? Yang ngajak sekolah itu dari kepala sekolah karena dia tahu aku nggak digaji di situ dan aku punya keinginan untuk sekolah, karena setiap hari aku suka ngintipin sekolah-sekolah dan kepala sekolah itu selalu ngeliatin, kamu pengen sekolah ya? Karena setiap hari kok aku lihat kamu ngintipin sekolah terus. Iya saya pengen sekolah tapi aku nggak punya duit, aku lagi berjuang ngumpulin duit gitu kan, tapi ternyata nggak digaji. Sebenarnya ini cerita lebih menarik daripada beberapa bagian tadi ya sebenarnya. Gue masih belum bisa ngeproses gitu, anak 11 tahun merantau jadi ART tapi nggak digaji gitu. Iya, karena aku sebenarnya pas kan aku ikut tante aku waktu itu, karena qadarullah kan mamaku udah meninggal saat umur 6 tahun. Nah pas kelas 3 itu ayah aku nikah lagi. Nah ternyata ibu tirinya tuh nggak sesuai harapan aku lah. Pokoknya aku di sana cukup tersiksa gitu. Jadi aku maksa untuk merantau. Nah, makanya ada dorongan tersendiri, aku nggak mau balik ke kampung karena aku pengen sukses di sini gitu. Ya makanya ya walaupun usia segitu aku udah cukup kuat mental untuk apapun terjadi di Jakarta, ya udah hadapi gitu kan. Ternyata pas aku kerja 6 bulan di temen tante aku dikeluarin gara-gara gosokan aku kurang rapi. Nah akhirnya dibalikin kan ke tante aku 6 bulan pertama ya. Terus aku bilang, aku nggak akan kerepotin tante lagi, aku janji kalau dapat kerjaan aku akan bekerja sebaik mungkin. Nah akhirnya kerja di tempat yang tadi gitu. Nah setelah kerja di tempat tadi dia bilang anaknya seumur aku udah meninggal. Nah makanya dia nganggap aku anak. Nah aku pikir dengan dia menganggap aku anak tetap digaji kan, aku tetap kerja sebagai ART kan. Iya, ataupun dikasih sekolah juga kan? Enggak. Tapi nggak dikasih sekolah juga? Enggak. Nah akhirnya pas 2 tahun aku mau mudik minta gaji ceritanya. Ternyata nggak digaji karena dianggap anak. Udah gitu, saking aku tuh takut banget ngerepotin tante aku lagi dan aku nggak mau dibalikin ke kampung. Ya udah nggak apa-apa, yang penting aku masih bisa makan di sini. Aku kayak yakin nanti ada harapan gitu. Jadi aku tetap jalankan aku sebagai ART. Di sela-sela istirahat aku ngintipin sekolah demi sekolah untuk menyemangati diri sendiri. Aku kayaknya nanti bisa sekolah karena keinginanku besar pengen sekolah gitu. Dan aku setiap hari kan ada tuh cucunya dia, ponakan dia yang belajar sekolah. Nah itu aku pelajarin, jadi aku nggak ketinggalan. Dia kalau ada PR aku yang ngerjain, jadi akhirnya aku nggak ketinggalan pelajaran walaupun aku waktu itu langsung kerja paket langsung kelas 3 SMP. Gitu. Kepala sekolah itu tahu kondisi aku di situ seolah dianggap anak tapi nggak digaji, tahu, makanya dia bantu aku gitu untuk bisa masuk sekolah. Jadinya pagi sampai siang, jadi aku bangun hampir setiap hari itu jam 3, jam 4 pagi untuk nyuci, masak, gosok, bersih-bersih. Nah nanti kalau udah jam setengah 12 berangkat sekolah. Gitu. Nanti balik ya kerja lagi. Jadi aku nggak bisa menikmati orang-orang pulang sekolah main itu enggak. Jadi langsung kerja lagi. Oke, ini sampai sekarang gue masih memproses ada anak 11 tahun kerja jadi ART 2 tahun
kagak digaji karena dianggap anak. Tapi kagak disekolahin juga. Tapi aku Gimana bersyukur itu? sih kok. Maksudnya dari situ aku jadi banyak belajar. Yang pertama waktu di rumah itu juga aku kayak bos itu kan punya utang di mana-mana gitu ya. Jadi aku yang menghadapi. Dari situ aku punya trauma berat, takut berhutang. Makanya sampai Menghadapi sekarang debt collector. ya sampai debt collector, pasar-pasar itu yang menghadapi aku. Tapi dari situ aku punya trauma berat yang nggak bisa aku ceritain di sini. Sampai akhirnya aku tuh benar-benar mau hidup tanpa hutang. Sampai sekarang alhamdulillah kayak rumah, mobil, kantor, semuanya bisnis nggak ada hutang sedikit pun. Jadi semuanya benar-benar kita bangun dari nol tanpa hutang, tanpa investor gitu. Keren. Ini baru keren sih. Jadi dan akhirnya setelah disekolahin, maksudnya dapat sekolah, terus ngejar, barulah akhirnya dapat kerjaan yang admin tadi gitu ya. Iya, Pada akhirnya. kerjanya juga udah macam-macam karena aku tipe nggak bisa diem, jadi kayak nggak bisa pasrah kerja doang. Jadi kuliah pun kan aku siangnya kerja, jadi aku cari kuliah yang bisa malam. Aku cari kayak paginya kita kerja sampai sore, pulang kuliah, pulang kuliah masih lanjut jualan lah apa. Jadi sangat produktif, makanya kurus kering karena tidur kadang jam 2 bangun jam 4. Wow. Oke. Dan itu rutin setiap hari tidur, sering rutin setiap hari tidur jam 2 hampir setiap bangun hari. jam 4. Aku orangnya suka nggak bisa tidur kalau target aku belum tercapai. Iya. Ini bisa jadi motivasi juga ya buat teman-teman ya. Terlalu ini ya. Terlalu ekstrim. Nah, tapi balik lagi ke pertanyaan awal, apa pesan Bunda Erly pada saat itu? Selalu positif terhadap apapun yang terjadi dalam hidup. Jadi kayak apapun yang terjadi ya hadapi dan berikan versi terbaik kita. Karena pasti kita setelah melewati kita akan mensyukuri walaupun sepahit apapun itu yang udah terjadi. Dan kita jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru karena mau nggak mau perkembangan zaman terus berlanjut ya, perkembangan tren. Kalau kita terlalu egois untuk ya udah kita gini aja, kita nggak akan bisa mengikuti perkembangan zaman dan kita nggak akan bisa bertumbuh gitu. Oke, keren. Pertanyaan terakhir buat teman-teman yang udah nontonin kita sampai habis nih Bunda. Ini udah hampir 1 jam nih. Nggak berasa ya? Nggak berasa, karena ceritanya seru banget. Mungkin satu pesan penutup nih buat teman-teman yang udah nontonin kita dari awal sampai akhir, apa nih pesan yang mau Bunda sampaikan? Oke, pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin baru mulai bisnis. Pertama, teman-teman tuh bisnis jangan cuma diniati untuk cari uang, karena capek. Terus kalau aku niatkan juga karena Allah, karena kalau udah diniatkan karena Allah, kayaknya semua tantangan itu kayak ada aja jalannya. Kemudian jangan takut memulai sesuatu yang baru, gitu ya, karena dengan kita berani memulai, maka kita akan menambahkan suatu pengalaman baru juga buat hidup kita, sehingga itu menambah value dalam diri kita. Jadi teman-teman harus terus belajar, upgrade diri, jangan pernah lelah belajar, karena hidup itu terus belajar. Kalau berhenti belajar nanti kalau udah meninggal. Keren. Buat teman-teman, thank you banget yang udah nontonin kita dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada yang belum subscribe channel ini, pastikan subscribe dulu. Jangan lupa nantikan podcast-podcast keren bareng tamu-tamu sekeren Bunda Erly. Masya Allah. Ya. Oke, Thank see you. Kak Leo.